kita mengenal dan mengetahui keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikan kepada kita nikmat untuk mengeluhnya dan berada di atasnya, dan semakin bersyukur. Kita juga akan semakin cinta dengan Islam yang kita alami, berbangga dengan nikmat ini. Tidak akan pede, kalau tidak pede terhadap sebelum kita mengetahui akan memanfaatkan nilai-nilai agama Islam di pada diri, biar dia lebih condong untuk dasarnya dan meniru orang-orang yang Allah. Berkata penulis Syekh Muhammad Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah memulai risalah ini dengan basmalah. Untuk Al-Quran, setiap surahnya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi satu surah jadi surah Al-Baqarah, dan demikian pula para ulama rahimahullah mereka mengawali tulisan mereka karena mereka tidak mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tulisnya untuk menulis surat untuk beliau ini kepada orang yang beliau dakwah, ada seperti para pemimpin di berbagai negeri seperti yang beliau tulis kepada Raja Muhammad. Kita minta kepada diri tulisnya untuk memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia namanya di buku misalnya surat ini dari basmalah di dalam itu dari sunnah sunnah Nabi Muhammad SAW, dan kata orang mulai dari basmalah di dalam menulis itu merupakan sunnah para Nabi Muhammad SAW. Tapi semuanya
sahabat, tapi di negeri sahabat yang itu melalui guru-guru juga memberikan itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Surah ini dari Nabi Sulaiman, wa inna Bismillahirrahmanirrahim. Dan kedua dari dibawakan semua amalan baik adalah untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memohon pertolongan Allah dan memohon keberkahan darinya dengan menyebut seluruh nama yang memiliki. Kita berharap memohon agar kalau tidak ditolong, kalau amalan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seperti datang kepadanya kita memohon pertolongan. Kata penulis rahimahullah, baru fadlul Islam, bab keutamaan Islam. Nama kita ini apa? Nama kita ini kita belajar. Bab pertama, bab fadlul Islam. Di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama, kita bilang kita fadlul Islam itu memberi nama kita ini dengan sebahagian dari karena hak yang ada dalam kitab fadlul Islam ada tiga bab dan hak yang ada di dalamnya adalah hak fadlul Islam. Ini dinamai dengan sebahagian dari surah ini dari ayat pertama sampai terakhir. Ada bercerita tentang bahwa atau cerita tentang satu dirinya itu merupakan sebahagian isi dari surah Al-Baqarah. Yang kedua, cerita tentang kisah satu dirinya itu arah yang dibahas. Tetapi bukan semua itu bilang Allah. Berarti nama surah Al-Baqarah. Ini namanya memberi nama terhadap sesuatu dengan sebahagian darinya. Paham ya? Ya. Kitab Fadlul Islam diberi nama dengan nama seperti ini sebab sebagian pembahasan yang ada di dalamnya adalah tentang keutamaan Islam. Sebab di antara bab yang ada dalam kitab ini adalah bab Fadlul Islam. Paham? Ya. Kemungkinan yang kedua adalah memang kitab ini seluruhnya dari awal, dari bab pertama sampai bab terakhir, bab ke-13 itu semuanya bisa dihubungkan dengan keutamaan Islam, terhubung dengan Fadlul Islam. Jadi kalau seperti itu berarti pada setiap bab kita harus berusaha menghubungkannya dengan kitab Fadlul Islam. Paham ya? Bab keutamaan Islam, fadl, ya, kelebihan Islam. Berkata Asy-Syarihah, ya,
seorang perempuan yang mensyarah kitab ini. Jadi ada banyak syarah ya, terhadap kitab ini. Di antara syarahnya namanya I'lamul Anam bi syarhi Kitabi Fadlil Islam. Yang dikarang oleh seorang perempuan, dan syarahnya ini ditakdim oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala ya. Beliau mengatakan, yuridul musannifu rahimahullah bitabwibihi bab fadlil Islam iddata umurin. Muallif itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, dengan tabwibnya ini, dengan tabwib itu memberikan judul bab Fadlul Islam, bab Fadlul Islam. Apa tujuannya? Apa yang beliau inginkan dengan kalimat ini ya, yang beliau inginkan katanya iddata umur, ada beberapa perkara. Yang pertama, al-amrul awal fadlul islami fi nafsihi ala ghairihi minal milal. Yang pertama, fadlul Islam, keutamaan Islam, kelebihan Islam, kemuliaan Islam, kebaikan yang ada pada Islam. Fi nafsihi ya, pada dirinya, itu kebaikan Islam itu sendiri, keutamaan Islam itu sendiri dibandingkan agama yang lain ya, dibandingkan dengan agama selain Islam. Itu yang pertama. Jadi pada bab ini akan diterangkan kelebihan dan keutamaan Islam dibandingkan dengan agama selain Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, yang diinginkan dengan kalimat ini bukan salah satunya ya, semuanya tercakup, bukan salah satunya, tapi semuanya tercakup dalam kalimat bab Fadlul Islam. Yang kedua, Fadlul Islami ala ahlihi alladzina a'tanaquhu wa dakhalu fihi wastaqamu alaihi. Yang kedua, keutamaan Islam terhadap pemeluknya, yang memeluk Islam, masuk ke dalam Islam dan istiqomah di atasnya. Kalau yang pertama, keutamaan Islam dibandingkan dengan selain Islam. Yang kedua, keutamaan Islam, kebaikan Islam kepada pemeluknya. Paham? Ya. Jadi maksudnya begini, kalau seseorang memeluk Islam, masuk ke dalam Islam, istiqomah di atasnya, maka dia akan dapat keutamaan. Dia akan dapat keutamaan. Keutamaan ini tidak dia dapat kalau dia di atas selain Islam. Paham ya? Itu artinya keutamaan Islam kepada pemeluknya. Yang kedua, yang ketiga, kata beliau hafizahullah, annal Islam tahmiluhu ummah. Islam ini disandang oleh suatu umat Nabi Muhammad SAW.
Wa hadhil ummah, dan umat ini, li ajli hamliha lil Islam, dikarenakan dia menyandang Islam, maka sorot mufaddalatan ala ghairiha, maka jadilah dia dilebihkan, lebih diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada selain umat ini. Fasarat khairan min ghairiha, jadilah umat ini karena dia menyandang Islam, maka dia lebih baik daripada yang lain. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kenapa bisa menjadi sebaik-baik umat? Sebab dia menyandang Islam. Nabi SAW bersabda, antum tufuna sab'ina ummah. Kalian itu melengkapi 70 umat. Jadi kita umat yang ke-70. Dan kalian, kata Nabi, adalah yang paling baiknya, yang paling mulianya indallahi subhanahu wa ta'ala. Kenapa umat ini lebih utama daripada selainnya? Karena Islam yang dia sandang. Ya, sehingga kalau kita ingin memperoleh keutamaan, maka itu akan disesuaikan dengan kadar keislaman kita. Ya, semakin kita berpegang teguh dengan Islam, semakin banyak amalan Islam yang kita amalkan, maka kita akan semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 3 ya. Yang pertama apa tadi? Yang pertama, keutamaan Islam, kelebihan Islam dibandingkan dengan agama yang lain. Yang kedua, keutamaan Islam kepada pemeluknya. Jadi orang yang memeluk Islam, karena dia memeluk Islam, maka dia akan dapat kebaikan. Sementara kalau dia berada di luar Islam, dia tidak dapat kebaikan itu. Yang ketiga, keutamaan umat ini, umat ini lebih utama daripada umat yang lain. Ini perbandingan juga, perbandingan. Umat ini lebih utama daripada umat-umat yang lain. Sebabnya apa? Karena dia menyandang Islam. Karena dia menyandang Islam. Ya. Ini kan berarti itu keutamaan Islam. Kalau dia tidak menyandang Islam, maka dia tidak akan lebih utama daripada umat-umat yang lainnya. Ya. Baik. Kemudian setelah itu penulis rahimahullah ta'ala membawakan dalil-dalil ya, tentang hal ini. Jadi semua dalil yang beliau bawakan, baik itu dari Al-Quran atau dari hadits Nabi SAW, maka itu adalah dalil untuk menjelaskan 3 perkara tadi. Bahwasanya Islam itu lebih baik daripada agama yang lain. Bahwasanya umat Islam itu akan memperoleh kebaikan. Umat Islam. Yang ketiga, bahwasanya umat Islam itu lebih utama daripada umat-umat yang lainnya. Disebabkan karena dia menyandang Islam. Dia akan berputar, dalil-dalil yang akan disebutkan dalam bab akan berputar pada 3 perkara ini. Paham ya? Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Ini ayat
ayat yang sangat hebat di dalam menjelaskan keutamaan Islam. Dan kehebatan ayat ini di dalam menjelaskan keutamaan Islam ini diketahui dan dirasakan oleh orang Yahudi. Sampai-sampai seorang Yahudi datang kepada Umar ibn al-Khattab di masa kepemimpinannya, sudah jadi khalifah. Orang Yahudi datang kepada Umar ibn al-Khattab bila mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang-orang beriman. Ayatun fi kitabikum, ada satu ayat di dalam kitab kalian, taqra'unaha, yang kalian baca. Lau alaina ma'syarul yahudi nazalat, seandainya ayat ini turun kepada kami orang-orang Yahudi, lattakhadna dzalikal yauma 'ida, kami akan menjadikan hari turunnya sebagai hari raya." Berarti ayat ini luar biasa kan? Begitu. Ya. Maka Umar bin Khattab berkata, "Ayu ayat, ayat apa itu?" Maka orang Yahudi membaca ayat, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madin." Jadi kalau baca ayat belum tentu muslim ya. Jangan karena assalamualaikum bisa baca masya Allah atau bisa baca Quran, ternyata itu berarti dia bukan non muslim. Belum tentu juga ya. Ya, belum tentu juga. Contohnya orang Yahudi ini, ketika ditanya oleh Umar, dia langsung bisa baca ayatnya. Ayat itu adalah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Sekarang antum rasakan tidak keagungan ayat ini? Ya. Kalau tidak, ya renungi dulu, renungi. Ya. Besarkan, ini ayat luar biasa. Ya. Masa kita dikalah sama orang Yahudi? Ya. Al-yauma, hari ini. Hari ini maksudnya hari itu, hari turunnya ayat ini. Ya, hari turunnya itu hari Arafah. Ya, hari yang diagungkan ya oleh kaum muslimin. Ya. Di bulan Dzulhijjah ya, tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Dia bulan haram. Ya. Dan ayat ini termasuk ayat-ayat yang terakhir turun. Sebab setelah ayat ini turun, kan di haji wada, haji perpisahan. Setelah Nabi haji, kemudian pulang, sakit, meninggal. Ya. Jadi bukan ayat paling terakhir, tapi di antara ayat yang paling terakhir ya, akhir-akhir hidup Nabi SAW. Al-yauma, hari ini, akmaltu lakum dinakum, saya telah menyempurnakan. Sekarang kita yang belajar bahasa Arab, akmaltu, tu di situ kan artinya saya, itu Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi yang menyempurnakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati. Kalau Allah sudah bilang, hari ini saya telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, terus setelah itu kita mau tambah-tambah apa yang bukan dari Islam, kita anggap ini adalah Islam, ini bagian dari Islam. Itu bertentangan dengan
ucapan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat wajar ya bila ya orang-orang yang mengadakan perkara baru dalam agama itu dosanya sangat besar. Sebab dia menentang Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang sudah disempurnakan, tapi dia datang mau menyempurnakan, berarti dia menganggap masih apa? Masih kurang. Ya. Jadi bisa dipahami ya, kenapa pelaku bid'ah itu besar dosanya. Bid'ah itu lebih besar daripada maksiat. Ya. Bid'ah maksiat atau bukan? Ya, maksiat. Maksudnya maksiat ini secara istilah ya. Ya. Jadi ada istilah di kalangan para ulama. Ada syirik, ada bid'ah, ada maksiat. Bukan maksiat secara bahasa. Sebab kalau secara bahasa mencakup atau secara syar'i mencakup semuanya. Tapi ini secara istilah. Jadi ada istilah di kalangan ulama. Ada dosa syirik, ada dosa bid'ah, dan ada dosa maksiat. Nah, begitu, ya. Itu maksudnya supaya tidak bingung. Ini kan bid'ah, maksiat juga, ya. Jadi pada hari ini kata Allah, saya telah menyempurnakan. Jadi yang menyempurnakan adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya telah sempurnakan lakum, untuk kalian umat Islam, dinakum, agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan saya telah cukupkan atas kalian nikmatku. Kalau cukup berarti tidak kurang. Gitu. Kalau yang pertama telah sempurna, maka jangan lagi mau tambah-tambah. Nah, kalau ini sudah cukup, berarti tidak mungkin ada kekurangan. Ya. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah kucukupkan atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam Madinah, dan telah kuridhai untuk kalian Islam itu sebagai agama. Ya. Baik. Kita kembali kepada poin yang pertama. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Perhatikan ayat ini ya. Pada hari ini saya telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala di dalam syarahnya terhadap kitab Fadhil Islam, ketika membahas ayat ini, beliau mengatakan fadalla hada ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma tuwfiya hatta akmalallahu bihiddin. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Allah menyempurnakan dengannya agama. Jadi Nabi tidak wafat kecuali Islam ini sudah lengkap, sudah sempurna. Wa fi hada, maka di dalam hal ini raddun, ada bantahan alal mubtadi'ah, kepada para pelaku bid'ah yang mengada-adakan perkara baru dalam agama. Alladzina yuhditsuna asya'a, yang mereka mengada-adakan perkara-perkara wa yansibunaha ila din, dan mereka nisbahkan, mereka sandarkan itu kepada agama. Mereka bilang ini agama. Wahya laysat minhu, padahal sesuatu itu bukan bagian darinya.
Jadi pada ini terdapat bantahan untuk orang-orang seperti itu ya. Jadi apa yang bukan agama di masa Nabi SAW dan para sahabatnya, maka tidak akan menjadi agama sampai hari kiamat. Ya, apa yang bukan agama di masa Nabi, apa yang bukan bagian dari agama, maka di masa tabi'in, atba'ut tabi'in, dan setelahnya sampai hari kiamat, sesuatu itu tidak akan pernah berubah menjadi ibadah. Sebab Islam sudah sempurna. Fa ayyuma insanin ya'ti bi ziyadatin fid din fahiya mardudah. Maka siapapun yang mendatangkan tambahan di dalam agama, maka tambahan itu tertolak. Kama fi hadits Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Bukhari Muslim, anha qalat, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang ahdatsa, membuat perkara baru, fi amrina hadza, di dalam urusan kami ini, dalam perkara kami ini. Jadi fi amrina di situ fi amriddin, dalam perkara agama. Ya, jadi tidak masuk perkara dunia. Jangan ada yang mengatakan, oh berarti mobil, pesawat, motor tidak boleh. Ya itu kan tidak masuk fi amrina. Sebab kata Nabi fi amrina itu maksudnya fi fiddin. Adapun terkait dengan perkara dunia, maka Nabi SAW telah bersabda kepada para sahabatnya, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan agama, apa urusan dunia kalian. Jadi ini fi amrina itu fi amriddin, dalam perkara agama. Siapa yang mengada-adakan perkara baru di dalam urusan kami ini, dalam agama, ma laysa minhu, sesuatu yang bukan darinya, fahuwa raddun. Ya, maka perkara itu tertolak. Baik. Pada bid'ah ya, itu terdapat kritikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Allah sudah bilang agamanya sudah sempurna. Nah, kalau kita datang menambah, berarti seolah-olah kita mau mengatakan belum sempurna, akhirnya kita tambah. Atau kita menuduh Nabi SAW. Ada yang dia sembunyikan, ada yang belum dia sampaikan. Allah sudah turunkan semuanya, tapi ternyata Nabi tidak sampaikan semua, sehingga belum lengkap, kemudian kita yang datang melengkapi. Dan itu dosa yang sangat besar. Sebab Nabi SAW itu manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalahnya, dan beliau adalah orang yang sangat amanah dalam perkara ini. Ya. Bahkan Nabi SAW itu telah mengambil persaksian dari para sahabatnya. Ya. Ala hal ballagtu, bukankah saya telah menyampaikan? Kata para sahabat, bala. Nabi ulang berkali-kali. Setelah itu Nabi katakan, ya Allah persaksikan. Berarti Nabi sudah sampaikan. Maka kelancangan yang sangat besar ketika seseorang membuat perkara baru dalam agama, dia nisbahkan kepada Islam, padahal itu bukan termasuk bagian dari Islam. Yang berikutnya, wa atmamtu alaikum ni'mati, atau sebelumnya pada ayat ini juga pada lafaz al-yauma akmaltu lakum dinakum,
Kata Syekh Shalih Fauzan, di dalam ayat ini juga terdapat bantahan alal ladzina yantakisunal Islam, bagi orang-orang yang menganggap Islam itu kurang, meremehkan Islam. Apa ucapan mereka? Mereka mengatakan Islam itu tidak cocok untuk di semua waktu, di semua zaman dan tempat. Dia cocoknya hanya di Arab misalnya. Kalau di Indonesia tidak cocok. Sehingga buat Islam sendiri. Bukan Islamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Islam terus ada lafaz setelahnya. Padahal Islam yang Allah ridhoi itu adalah majaa bihin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma ya mereka seperti itu ya. Sebab kalau mereka tidak memakai kata Islam, sebenarnya mereka mau keluar dari ajaran Islam. Hanya tidak akan laku kalau tidak ada Islamnya. Sehingga dibuatlah di awalnya Islam fulan. Ya, seperti itu. Sebab mereka beranggapan Islam yang dengannya Nabi Muhammad SAW datang, itu menurut mereka tidak cocok untuk diamalkan di semua tempat dan waktu. Ada yang mengatakan itu Islam itu hanya untuk zaman dulu, kalau sekarang ya, sehingga dibuatlah di apa namanya ya, dibuatlah dimodifikasi atau apa ya namanya ya, sehingga muncullah ajaran-ajaran baru ya, ada tambahan-tambahan pada amalan-amalan. Kalau Islam tidak cocok di semua zaman dan tempat, berarti dia bukan Islam yang sempurna. Jadi kata sempurna itu mengharuskan bahwasanya Islam itu cocok di semua zaman dan tempat. Bertentangan dengan makna kamil. Kalau tidak bisa diamalkan di semua zaman dan tempat. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, al-yawma akmaltu lakum dinakum, yadullu ala annahu salihun likulli zamanin wa makan, wa idza qasurat afhamu ba'dhin nas an fahmil Islam fal aibu laysa fil Islam, innamal aibu fi fahmihim lahu, wa illa fad-dinu kamilun wa syamilun lima salihil ibadi ila an taquma sa'ah. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Islam itu cocok di segala zaman dan tempat. Apabila kurang pemahaman sebagian manusia di dalam memahami Islam, maka aib bukan pada Islam, tetapi pada pemahaman mereka kepada Islam. Kalau Islam sempurna, yang masalah pahamnya orang ya. Jadi al-aib itu laisa fil Islam. Yang tercela bukan pada Islam, tapi pada pemahamannya. Adapun Islam itu sendiri, agama itu sendiri, dia kamil, sempurna, syamil, mencakup kemaslahatan hamba-hamba sampai hari kiamat. Itu yang tercakup dalam lafaz al-yawma akmaltu lakum dinakum. Di agama sempurna, kalau dia sempurna maka pasti cocok di semua tempat dan di semua waktu. Jelas ya? Baik. Sudah terhubung dengan bab Fadlul Islam, keutamaan Islam. Pada apanya? Fi nafsihi ya, keutamaan Islam pada Islam itu sendiri ya. Hanya
Islam yang dikatakan dia sempurna. Buktinya orang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab, seandainya ayat seperti ini turun kepada kami, mereka akan jadikan hari itu sebagai hari Id. Artinya apa? Ada tidak ayat ini pada mereka? Tidak ada. Tidak pada Yahudi, tidak pada Nasara, apalagi selainnya. Ya. Berarti hanya Islam yang terakui dia disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan keutamaan Islam dibandingkan yang lainnya, ya. Makanya agama yang lain itu tidak cocok. Dia hanya cocok di sebagian tempat, tapi di tempat yang lainnya tidak cocok. Ya. Di zamannya Nabi Musa, ya hanya Bani Israel kan. Adapun umat yang lain yang hidup di masa itu, mereka punya nabi tersendiri, punya syariat tersendiri. Artinya apa? Berarti ajarannya Nabi Musa alaihissalam tidak cocok untuk tempat yang lain. Setelah itu diutus lagi Nabi Isa alaihissalam dengan membawa ajaran yang berbeda dengan ajaran Nabi Musa. Berarti ajaran Nabi Musa tidak cocok dengan yang ada di zaman Nabi Isa, padahal masih sama-sama Bani Israel ini. Tapi kalau agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu cocok semenjak beliau diutus sampai hari kiamat. Itu namanya kamil. Nah, itu menunjukkan keutamaan Islam ala ghairihi, daripada atau dibandingkan dengan agama yang lain. Nah, masih ada, kita selesaikan ya. Yang kedua, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah saya cukupkan atas kalian nikmatku. Nikmat Allah itu ada dua. Ada nikmat diniyah yang kaitannya dengan agama, nikmat agama, dan ada nikmat duniawiyah, nikmat yang kaitannya dengan perkara dunia. Mana yang paling agung di antara dua nikmat ini? Hah? Ya. Kata Syekhul Fauzan hafizahullah, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan saya cukupkan atas kalian nikmatku bihadad din, kata beliau, itu dengan agama ini. Jadi kita tercukupi nikmatnya dengan adanya agama Islam yang disempurnakan. Jadi harus dipahami bahwasanya nikmat agama itu lebih agung, ya, lebih mulia daripada nikmat dunia. Kedua-duanya menuntut dari kita kesyukuran kepada yang memberi nikmat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kesyukuran kita terhadap nikmat yang lebih besar itu harus lebih juga kesyukurannya. Ya, sebagian orang banyak mengeluhkan perkara-perkara dunia yang luput darinya, yang didapatkan oleh orang lain, tetapi dia tidak menyadari bahwasanya dia telah diberi nikmat yang lebih besar berupa nikmat beragama di atas tauhid, di atas sunnah, dibandingkan dengan orang yang tadi. Tapi dia merasa kurang. Ya. Padahal ada nikmat yang dia miliki lebih berharga daripada nikmat dunia yang luput darinya tersebut. Ya. Jadi sepanjang kita berada di atas sunnah, di atas tauhid, di atas ilmu, maka itu kebaikan besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, fahada ad-din huwa a'dhamu ni'matin an'ama Allah biha 'alal basyariyah. Agama ini merupakan nikmat a'dham terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Nikmat terbesar. Ya.
Lakin akan tetapi man qabila hadza an-ni'mah, hadhihi ni'mah, siapa yang menerima nikmat ini, nikmat agama Islam. Menerima berarti dia masuk, dia terima Islam, dia masuk, dia amalkan. Semakin diamalkan, dia pelajari, berarti semakin dia terima, kan begitu. Maka istafada minha, orang ini akan mengambil manfaat darinya, mengambil faidah darinya. Wa man lam yaqbalha fa ithmuhu wa dararuhu alaihi li'annahu huwa alladhi rafadha hadhihi an-ni'mah. Tetapi siapa yang tidak menerima nikmat ini, tidak menerima Islam. Jadi Islam itu nikmat. Siapa yang tidak menerimanya, maka dosa dan bahayanya untuk dia, sebab dia yang menolak nikmat tersebut. Ya. Kemudian yang terakhir, wa raditu lakumul Islam madinah, dan telah kuridhoi untuk kalian Islam itu sebagai agama. Siapa yang meridhoi? Allah. Jadi Allah sudah ridhoi Islam itu sebagai agama untuk kita. Sekarang kita ridho tidak dengan agama kita sendiri? Kalau kita ridho, ya berarti harus senang, kan? Harus senang berada di atas Islam. Ya, kalau senang berarti harus diamalkan. Ya, kalau tidak mengamalkan, tidak mau pelajari, ya, berarti itu tidak ridho sebenarnya, tidak senang. Ya, harusnya kalau ridho berarti senang, cinta. Ya, kalau dicintai berarti ingin tahu, ingin dia pelajari, ingin dia amalkan. Ya. Jadi Islam itu adalah agama yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dan Allah tidak meridhoi agama yang lain. Allah berfirman, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya, dan di akhirat kelak dia akan tergolong sebagai orang-orang yang merugi. Dia akan termasuk sebagai orang-orang yang merugi. Berkata Hanan bintu Ali al-Yamani, yang saya katakan tadi, yang mensyarah kitab ini, fal Islam idza radiyahu, Islam kalau Allah telah meridhoinya, makna dzalika, maka makna dari hal itu, annahu yarda amman akhadhal Islam. Kalau Allah ridho kepada Islam, maka Allah juga ridho kepada orang yang mengambil Islam itu. Itu orang-orang yang berada atas Islam. Semakin kita mengambil bagian yang besar dalam Islam itu, maka ridho Allah semakin besar. Ya, makanya harus berlomba-lomba di dalam mengamalkan Islam, dalam belajar Islam, dalam mendakwakan Islam. Jangan saling menyuruh, ayo maju. Ya. Usahakan kita adalah orang yang paling pertama, memberi contoh kepada orang lain. Wa yarda amman istaqama 'alal Islam wa dakhala fihi. Makna kalau Allah ridho kepada Islam, maka Allah ridho kepada orang yang istiqomah di atas Islam dan masuk ke dalam Islam. Fa idza kana kadzalik fa ahluhu mardiyun anhum. Kalau seperti itu maknanya, maka berarti ahlul Islam itu adalah orang-orang yang diridhoi. Kalau Allah ridho kepada Islam, berarti Allah ridho kepada Muslim. Wa idza kana mardiyan anhum,
minallahi fahum idan makhsusuna bitaufiqillahi jalla wa ala wa ma'iyyatihil khassah. Dan kalau umat Islam itu diridhoi oleh Allah, maka berarti mereka adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Allah dengan taufiknya, dengan kebersamaannya yang khusus. Jadi Allah itu bersama dengan hamba-hambanya, tapi kebersamaan umum, tetapi ada kebersamaan khusus, ya, ada kebersamaan khusus. Kebersamaan khusus ini sesuatu yang istimewa, sebab dia khusus. Wa ma'iyatullahi al-khassah hiya liman radiya anhum. Ma'iyah Allah yang khusus, kebersamaan Allah yang khusus ini hanya untuk orang yang Allah ridhoi. Faman radiya anhu qawlan wa amalan. Siapa yang Allah ridhoi ucapan dan amalannya. Wa dzalika bitamassukihi bil Islam i'tiqadan wa amalan. Seseorang yang Allah ridhoi ucapan dan perbuatannya, dan hal itu terwujud karena dia berpegang teguh dengan Islam secara dalam berkeyakinan dan dalam beramal, maka orang seperti ini fa innahu yahdhu bil mahabbati minallahi wat taufiq wal huda. Maka orang ini akan mendapatkan cinta dari Allah, taufik dari Allah, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadarnya. Semakin dia berpegang teguh dengan Islam, maka semakin besar cinta Allah kepadanya, semakin besar taufik, semakin hebat hidayah Allah kepada orang tersebut. Wa hadhihi kulluha fiha minal athari fid dunya wal akhirah mimma la yadkhulu tahta al-hasr. Dan ini pengaruh yang ada padanya di dunia dan akhirat, ini sesuatu yang tidak bisa dihitung. Maksudnya tadi, orang yang Allah ridhoi dengan sebab dia berpegang teguh dengan Islam dalam berkeyakinan, dalam berucap, dalam beramal, dia akan mendapatkan mahabbah, taufik, dan hidayah dari Allah. Dan ini kan umum. Cinta, taufik, hidayah. Ini rinciannya banyak, tidak bisa dihitung. Ya. Kalau Allah cintai, maka begini, Allah akan ini, Allah akan ini, itu tidak bisa dihitung di dunia dan di akhirat. Ya. Kalau Allah beri taufik, maka banyak rinciannya. Kalau Allah beri hidayah, ya banyak rinciannya, tidak bisa dihitung. Dan semua itu akan disesuaikan dengan kadar ridhonya Allah kepada kita, dan kadar ridhonya Allah kepada kita disesuaikan dengan seberapa kuat kita berpegang dengan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai terkait dengan ayat ini, ya. Jadi kesimpulannya, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan Islam. Islam itu adalah agama yang sempurna. Itu tidak ada pada agama yang lain. Di antara makna dia sempurna, dia cocok untuk segala tempat dan zaman. Itu di antaranya, ya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala mencukupkan nikmat atas kita dengan agama Islam. Agama Islam itu nikmat terbesar bagi seorang hamba. Kemudian yang ketiga, Islam adalah agama satu-satu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau Allah ridho kepada Islam, maka berarti Allah juga ridho kepada pemeluk Islam itu sendiri. Jelas, ya? Dan Allah tidak meridhoi selainnya. Untuk pertemuan malam hari ini kita cukupkan sampai di sini.